kuburan atau bulan tertentu kepada wali-wali tertentu. Rasulullah SAW melarang kuburan ditinggikan. Paling dikasih cuma 1 jengkal atau kira-kira dekat seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dalam Sahih Muslim. Ini hadis yang sahih. Meskipun sebagian orang berusaha mendhaifkan hadis ini, namun ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ada 2 hadis tentang masalah ini. Wa amara bi taswiyatiha, Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Dan salah satunya yang menjadi perhatian kita hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kalau kita boleh katakan seluruh Habib yang ada kembali kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Pernah ditugaskan oleh leluhurnya Nabi SAW untuk meratakan kuburan. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah menugaskan anak buahnya untuk meratakan kuburan sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepada dia. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abu Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau, tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku, alla tada'a timsalan illa tamastahu, jangan kau tinggalkan satu patung pun kecuali kau hancurkan, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi Ali pernah ditugaskan oleh Nabi untuk meratain apa? Kuburan. Sekarang orang berusaha meninggikan apa? Kuburan. Demikian juga hadis Fadalah bin Ubaid, ya. Wa ya'muru bi taswiyatiha. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Kemudian juga, ya, Rasulullah SAW an yujassasal qabr. Rasulullah SAW melarang untuk dikapuri kuburan. Wa an yuq'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki kuburan. Duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Sekarang semuanya diselisihi. Ini padahal hadis riwayat Muslim. Kuburan dikasih semen, ya. Kuburan didudukin oleh orang, dibangun di atasnya bangunan yang tinggi. Kemudian juga wa an yaktuba alaiha, dilarang untuk ditulis. Sekarang ditulis, ya. Bahkan ditulis lengkap namanya, tanggal lahirnya, kapan matinya, ya. Semuanya. Mungkin riwayat hidupnya juga apa ditulis. Semuanya dilanggar. Rasulullah SAW melarang juga kuburan untuk diberi lampu. Orang juga memberi apa? Lampu kepada kuburan. Jadi kata Ibnu Qayyim, seluruh larangan Nabi diselisih oleh masyarakat. Dan itu terjadi di tanah air kita. Semuanya diselisih. Padahal Al-Imam Syafi'i melarang meninggikan kuburan. Saya nukilkan dari buku Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, dan ini bukunya Imam Nawawi dan buku yang mu'tamad di mazhab Syafi'iyah. Apa kata Imam Nawawi? Wattafaqat nususus Syafi'i wal ashabi ala karahati bina'i masjidin ala qabr, sawa'un kana al-mayyitu masyhuran bis-shalah aw ghairahu. Dan telah sepakat pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i dengan pernyataan-pernyataan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi al-ashab artinya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Ternyata sepakat, karena terkadang berbeda antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat ulama-ulama besar. Terkadang ada penyelisihan. Namun dalam hal ini terjadi kesepakatan antara pernyataan Imam Syafi'i dengan pernyataan para ulama mazhab Syafi'i tentang dibencinya membangun masjid di atas kuburan. Sama saja apakah penghuni kubur sang mayit dikenal dengan kesalehan atau tidak. Li umumi al-hadits, karena umumnya hadis-hadis semuanya dilarang. Tidak ada Nabi mengatakan tidak boleh bangun masjid kecuali kuburan orang saleh. Justru yang paling dilarang adalah yang seorang saleh. Karena itu yang bisa membawakan orang kepada pengagungan terhadap penghuni kubur sehingga akhirnya bisa terjerumus dalam kesyirikan. Wa qala Syafi'i wal ashab, dan Imam Syafi'i dan para ulama besar mazhab Syafi'i berkata, wa tukrahu salatu ilal kubur, dan dibenci salat ke arah kuburan. Sawa'un kana al mayyitu salihan aw ghairahu, apa sama saja sang mayit saleh atau tidak saleh. Bahkan dia menukil juga perkataan Abul Hasan Az-Za'farani rahimahullah, wala yusalla ila qabrihi, dan tidak boleh salat ke arah kuburannya, wala indahu, dan juga tidak boleh di sisi kuburan. Ke arah enggak boleh, di sisi enggak boleh. Tabarrukan bihi, dalam rangka mencari keberkahan, tidak boleh. Wa idhaman lahu, dan tidak boleh juga solat di sekitar situ karena untuk mengagungkan, karena hadis-hadis melarang. Karena hadis-hadis melarang. Ini jelas pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam kitabnya Al-Um, beliau menjelaskan, beliau tidak suka kalau ditulisin. Kata beliau, wa uhibbu alla yubna, aku suka kalau kuburan tidak dibangun.
Wala yujassas, dan jangan ditulisi, dikapuri, jangan dikuapuri maksudnya, tidak boleh dibangun dan tidak dikapuri. Fa inna dzalika yushbihu zina wal khuyala. Karena perbuatan membuat bagus-baguskan kuburan, ya, meninggikan kuburan ini seperti menghiasi kuburan dan bisa berkaitan dengan kesombongan. Walaisal mautu maudhi'a wahidin minhuma. Dan kematian itu bukan tempatnya berhias dan juga bukan tempatnya sombong. Apa yang mau disombongkan? Sudah mati kok. Apa yang mau disombongkan? Dong sudah mati. Apa yang mau dihiasi? Mayatnya sudah mati. Boleh semua yang sudah di kuburan semuanya sama, tidak ada bedanya antara pejabat dengan rakyat jelata, semuanya sama-sama dikubur. Boleh di atasnya tinggi, hanya tinggi, tapi di bawahnya tidak ada bedanya. Semuanya dalam alam kubur. Oleh karena Imam Syafi'i mengatakan kuburan bukan tempat berhias, bukan tempat untuk sombong. Nah, kita dapati sekarang sebagian kaum muslimin membuka areal kuburan sampai mahal, ada yang ratusan juta di Karawang kalau nggak salah ya. Ada yang puluhan juta. Sampai kemarin saya ketemu seorang dai berkata, saya mau kalau kuburannya 500 juta nggak apa-apa, tapi dengan syarat saya tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi kalau masih ditanya, ngapain 500 juta? Ambil aja 5 juta. Sama-sama.